Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita pada Allah. Pada kesempatan ini Pak Komar akan menyampaikan pembelajaran tentang beriman kepada hari akhir dengan tujuan satu, meningkatkan keimanan kita kepada hari akhir. Yang kedua adalah menjelaskan pengertian dan kejadian-kejadian yang terjadi pada hari akhir. Pengertian kiamat menurut agama Islam adalah berakhirnya seluruh kehidupan alam raya ini, hancur, lebur, dan akan ada hari setelah itu, kehidupan setelah kiamat. Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Sedangkan kiamat itu menurut agama kita, Islam, dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sughra, yaitu kiamat kecil, di mana kiamat ini sebagai satu peringatan kepada kita dan pertanda kekuasaan Allah Ta'ala, seperti misalkan gunung meletus, kematian, terjadinya bencana-bencana, yang semuanya itu akan menghantarkan kita untuk menjadi lebih tunduk dan ingat akhirat. Kemudian kiamat kubra adalah kiamat yang terjadi hancurnya seluruh alam semesta ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Tidak ada satu alam pun yang akan abadi. Semuanya hancur kecuali yang dikehendaki Allah tetap ada pada saat itu. Itulah yang disebut kiamat kubra. Tentang kapan terjadi kiamat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Jibril, tidak ada yang tahu tentang kapan hari kiamat. Demikian pula Al-Quran menyatakan kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian ada tanda-tanda kiamat yang kecil, misalkan ya, munculnya bangunan-bangunan gedung yang tinggi di Arab. Kemudian yang kedua, minuman khamr diminum di mana-mana, minuman keras. Kemudian pergaulan bebas di mana-mana, perzinaan di mana-mana. Nah, kemudian wanita-wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Munculnya kaum Nabi Lut, ya, homoseksual, lesbi dan sebagainya. Ini diantara tanda-tanda yang sekarang muncul, dan itu sangat banyak, bisa dilihat di beberapa literatur yang lain. Kemudian ada tanda-tanda besarnya, yaitu misalkan munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata yang bisa berbicara, ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan juga diangkatnya Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad dari Fatimah menjadi pemimpin dunia. Dan ada tanda yang lain yang bisa dilihat di dalam literatur yang ditulis para ulama ahli tauhid. Tadi saya sampaikan bahwa tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi, ya, kecuali Allah Ta'ala. Sedangkan kejadian-kejadiannya ada di dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Al-A'raf 187 misalkan. Kemudian juga di dalam surah Al-Qari'ah, ya, itu juga menjelaskan tentang bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Kemudian juga disebutkan pula di dalam surat Al-Zalzalah. Dan kalau di hadis sangat banyak sekali. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu perlu anak-anak fahami. Tidak hanya dibaca, difahami artinya. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya terhindar dari kedahsyatan kiamat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anak yang perlu saya sampaikan, sebab yang paling penting adalah kita mengimani di dalam hati, kemudian kita mengaplikasikan keimanan kita di dalam kehidupan nyata. Sholatnya dijaga, puasanya tetap dijaga, dan kita selalu beramal salih, menghindari hal-hal yang buruk. Itu bagian dari aplikasi kita beriman kepada hari akhir. Yang terakhir dari pertemuan kita ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian semua. Yang pertama, tugasnya adalah tulislah surat Al-Qari'ah bersama artinya, kemudian juga surat Al-A'raf ayat 187 bersama artinya.
dan tugas ini dikerjakan di Google Classroom ya, menurut kode kelasnya masing-masing. Dan kami harap anak-anak mengerjakannya dengan tulus ikhlas, tidak merasa terbebani, dan itu bagian dari cara kita menuntut ilmu di masa pandemi. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.